Maaf, ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Ligung 3, yang terhormat Ibu Ella Marcella CGPN 11 yang nanti akan memberikan diseminasi budaya positif untuk Bapak Ibu Guru di sekolah ini. Pertama dan yang paling utama pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang mana dengan diberikan kenikmatan kesehatan kita semua dapat berkumpul di acara ini. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat husna dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang berada di ruangan ini, Ibu Ella akan memberikan satu materi yang sesuai dengan kegiatan di Guru Umrah, yaitu modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya. Budaya positif ini juga ya, nanti akan dipaparkan oleh Bu Ella, dan mudah-mudahan dengan hasil diseminasi positif ini akan berdampak kepada sekolah kita. Ya. Kita akan praktekkan di sekolah kita tentang budaya positif ya, yang dilaksanakan di sekolah ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga, selain juga kepada sekolah, juga akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada Bapak Ibu Guru di sini. Budaya positif sendiri merupakan salah satu kegiatan yang mungkin selama ini sudah dilaksanakan di sekolah ini, tetapi dengan adanya diseminasi budaya positif ini kita akan membuka kembali wawasan tentang budaya positif. Ya. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kebetulan saya akan membuka kegiatan ini ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan sukses dan juga akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada sekolah yang sangat kita cintai ini. Untuk itu kepada Bu Ella dipersilakan untuk memberikan apa-apa yang ada di diseminasi budaya positif ini. Kepada Bu Ella disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara presentasi saya tentang diseminasi positif modul 1.4. Nah, adapun susunan acaranya, yang pertama itu pembukaan. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Ligung 3 ya. Yang kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga presentasi diseminasi positif, budaya positif. Ya. Yang
keempat diskusi tanya jawab, yang selanjutnya yaitu kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi dalam konsep inti budaya positif itu ada 8 poin, ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini adalah poin-poin atau konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Di sekolah yang agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, contohnya melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi setiap sekolah pasti memiliki tata tertib masing-masing sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh sekolah. Yang kedua yaitu cinta kebersihan dan lingkungan. Itu semua dan wajib ya, cinta lingkungan dan kebersihan itu. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran. Setiap sekolah pasti menanamkan sistem kejujuran. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu religius. Nah, religius di sini yaitu seperti pembiasaan setiap pagi sebelum belajar kita selalu mengadakan berdoa dulu ya sebelum belajar, dan setelah pulang juga kita berdoa. Nah, di SDN Ligung 3 pembiasaan tentang religius yaitu setiap hari Jumat selalu diadakan kultum ya, selalu diadakan kultum, dan itu rutin setiap hari Jumat. Kemudian setiap ada kegiatan keagamaan, contohnya Maulid Nabi, kita selalu mengadakan acara muludan. Kemudian ada kepedulian, terus sifat toleransi dan sifat nasionalis. Nah, semua ini harus ada di sekolah. Kemudian, nah yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk sekarang itu ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing ya, ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Memiliki kemampuan dan minatnya juga masing-masing. Makanya sekarang ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang senangnya audio, ada siswa yang senangnya visual, ada yang siswa senangnya audio visual, dan ada yang senangnya kinestetik. Audio berarti siswa itu senangnya pembelajaran dengan cara melihat. Kemudian visual, siswa senangnya mendengarkan. Kalau audio visual berarti dua-duanya, ada yang mendengarkan dan melihat. Nah, kemudian kinestetik itu siswa senangnya ke keterampilan, lebih ke praktek seperti itu. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Nah, jadi tidak seperti zaman dulu yang hanya guru memberikan pembelajaran hanya ceramah saja. Ya, terus menuntun anak untuk memiliki nilai yang bagus, misalkan seperti itu. Nah, sekarang sistemnya sudah ini lagi, ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila. Apalagi dalam kurikulum Merdeka ini wajib diterapkan ya, yang profil pelajar Pancasila. Kemudian perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi membangun budaya positif itu harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Siapa yang aman dan nyaman itu? Nah, peserta didik. Jadi peserta didik itu ke sekolah dia harus merasa aman dan nyaman. Jadi rajin ke sekolahnya, tidak misalkan dari rumah, saya tidak mau berangkat ke sekolah karena saya takut. Nah, jangan sampai sekolah seperti itu. Jadi sekolah itu harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu teori kontrolnya. Kemudian stimulus respon yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, itu mungkin perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Kemudian, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi tata tertib dan hukuman itu berbeda. Kemudian disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terakhir, dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yaitu pengertian dalam disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sini ada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup atau skill, life skill, dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu perbedaan profil pelajar Pancasila dengan keterampilan hidup atau life skill. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke, selanjutnya, kebutuhan
dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Jadi bertahan hidup itu lebih ke kebutuhan dasar pokok manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu penguasaan. Dan yang keempat itu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, memang kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Ya, apalagi yang namanya yang bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar pokoknya manusia. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi yang dorongan dari orang lain atau dari luar. Kalau motivasi internal itu dari dalam. Nah, di sini ada dua yang motivasi eksternal. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya misalkan ada siswa yang telat mengerjakan tugas, dia cepat-cepat misalkan mengerjakan PR-nya di sekolah. Nah, dia itu siswa tersebut menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari guru yang bersangkutan. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya siswa misalkan ingin dipandang bagus sama gurunya, jadi ingin mendapatkan penghargaan dari guru tersebut, maka dia melakukan suatu hal yang baik. Itu contoh motivasi eksternal. Kalau motivasi internalnya menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berbeda semua ya. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, dengan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu lebih ke suatu yang paksaan seperti itu. Ya. Yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi lebih terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi seperti itu. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga-tiganya sangat berbeda. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu lebih ke restitusinya. Oke, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ada perasaan dendam. Gitu. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi selalu berbohong, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu contohnya hukuman. Terus konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya tindakan buruk. Nah, contoh yang ini, yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini termasuk hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian fisik ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuknya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu mungkin karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, jadi contohnya tiap hari Senin itu kan harusnya sepatu hitam. Ternyata si murid memakai sepatu warna coklat misalkan atau warna putih. Nah, si guru tersebut menghukum siswa tersebut tidak memakai sepatu selama seharian, selama pembelajaran selesai, misalnya dari jam 7 sampai jam 12. Nah, itu termasuknya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu termasuknya konsekuensi. Ya, karena terlambat 10 menit. Karena kan kalau pelajaran PJOK atau pelajaran-pelajaran yang lain itu harus tepat waktu. Itu contoh-contoh tindakan guru. Kemudian di sini posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Ya, itu posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5. Nah, guru-guru di sini termasuknya ke yang mana? Apakah ke penghukum? Apakah ke pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah pemantau? Atau sebagai manajer? Nah, selama ini kita sebagai guru sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Ya, kita jelaskan di sini. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jadi si guru itu menyuruh kamu dikarenakan tidak memakai atribut yang lengkap, maka ibu misalkan menghukum kamu untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk guru sebagai penghukum, ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bapak atau ibu sudah memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, itu contoh pembuat rasa bersalah. Jadi si anak merasa oh iya saya salah gitu. Yaitu guru yang membuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini.
Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman, guru yang sebagai teman. Jadi lebih diarahkan ke pendekatan gitu ya, tidak marah-marah. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau ya. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, posisi kontrak seorang guru sebagai manajer, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrak seorang guru ini, selama ini kita posisinya di mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya, Bapak Willy selama ini jadi guru sebagai apa? Oh, sebagai teman, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Nah, siapa? Bapak, Ibu, guru. Ya, terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ya. Terus kemudian, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini contoh membuat orang merasa bersalah. Ya, contoh guru. Dan saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti kan si anaknya belas gitu ya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gossen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat pas tahun ajaran masuk, pas awal masuk. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, diusahakan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, siapa yang membuat? Jangan guru saja. Jadi harus ada kolaborasi antara guru dan murid. Nah, untuk membuat keyakinan kelas. Misalkan murid dikasih kertas, kayak kertas pleno atau apa, ditulis apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian ditempel di papan tulis atau ditempel di kertas pleno yang di depan papan. Nanti setelah itu didiskusikan dengan guru, kemudian diambil mana yang terbanyak. Ya, dari kalimat-kalimat yang tadinya biasa aja dibuat jadi kalimat yang positif. Kemudian diadakan suatu komitmen. Nanti kalau misalkan keyakinan kelas itu dilanggar, apa konsekuensinya? Ya, apa yang akan misalkan ada yang melanggar, nanti seperti apa? Nah, jadi harus ada kolaborasi antara guru dan murid untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Di sini saya sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, jadi si siswa menulis apa yang mereka inginkan di kelas
datang tepat waktu, ya, masuk tepat waktu jam 7:30. Terus lingkungan kelas harus bersih. Nah, kemudian kalau misalkan pelaksanaan piket harus sesuai dengan jadwal piketnya masing-masing. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Gitu. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut pernyataan dosen tahun 2004. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan itu merupakan 9 ciri-ciri restitusi. Oke, selanjutnya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu harus diterapkan tiga-tiganya, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuan dari restitusi. Ya. Kemudian, nah di sini penjelasan tentang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, contohnya pertanyaan tentang menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita? Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas. Di sini ada suatu kasus, ya, di mana siswa yang bernama Yazid itu menyontek pas ulangan PAI.
lakukan terhadap murid saya. Salah. Saya duduk dulu. Jadi tahu kenapa ya jadi Fatima sini sama ibu? Iya, kemarin waktu ulangan ada contek bu. Nah, coba kamu ceritakan saat ulangan seperti apa? Iya bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil saat ulangan harian terakhir dan diketahui oleh guru. Ada guru baik. Oh begitu, baik. Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu perbuat. Iya bu, saya minta maaf. Nah, kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit bu. Ada tulisan Arabnya dan kelupaan. Saya memutuskan untuk membuat catatan kecil. Baik, menurutmu tindakan itu benar atau salah? Salah bu, saya tidak setuju dalam mengerjakan soal ulangan tadi. Nah, kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ulangan atau nanti saat ujian? Saya akan belajar lebih tekun bu dan belajar dari atau pelajaran yang lainnya apabila saya belum paham tentang materi tersebut. Nah, insya Allah jika demikian Bapak dan Ibu pasti akan memahami ya, memahami dan membuat kalian lebih mengerti lagi tentang materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Baik, ya, silakan kami menjelaskan. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang kedua itu menanyakan membuat apa? Yang salah itu ini validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketiga-tiganya itu harus sesuai, harus berurutan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru kalau misalkan menangani kasus jangan langsung menjadi penghukum, tapi terapkan segitiga restitusi seperti itu. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang budaya positif. Terima kasih untuk waktunya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi, silakan dari Bapak Ibu guru, boleh. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Barangkali dari Ibu Arin. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Ibu Ella sangat saya apresiasi ya Bu ya, karena begitu banyak pelajaran yang saya terima, yang saya dapatkan dari apa yang telah dipaparkan tadi. Salah satunya yaitu tadi Bu, peran saya selama ini kalau ada anak yang memang terjadi perkelahian katanya ya, itu pasti langsung dihukum gitu, karena mungkin karena greget gitu, atau yang biasanya saya tegaskan sebagai penghukum, tidak saya tindak melalui segitiga restitusi tadi. Tetapi dengan adanya Ibu Ella telah menyampaikan tadi, jadi wawasan saya terbuka, dan insya Allah kedepannya saya akan melakukan restitusi tersebut Bu. Kemudian untuk yang keyakinan kelas, selama ini yang saya terapkan di kelas hanya berupa peraturan ya Bu. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan, terus jangan terlambat. Nah, mungkin kata jangan itu masih merupakan kata yang belum positif ya Bu ya. Jadi mungkin dengan adanya keyakinan kelas, kata-kata tersebut diubah menjadi dengan kata positif, yang tadinya dilarang membuang sampah sembarangan mungkin bisa diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih Ibu yang telah disampaikan.
semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Arin yang sudah memberikan tanggapan ya, pada positif sekali. Barangkali ada yang lain atau cukup? Baik, untuk kesimpulannya kita sebagai bapak, sebagai guru gitu ya, khususnya di SD Negeri 3, kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah ya. Kemudian kita harus menerapkan segi 3 restitusi, dan untuk di kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Itu untuk mungkin kesimpulannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya. Mungkin presentasi hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, di tahun ajaran yang baru ini kan kita mulai masuk pertama ya, tahun ajaran baru. Nah, sebelum KBM dimulai, kita mulai kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, kesepakatan kelas ini adalah tujuannya untuk menghargai kalian. Kalian inginnya apa? Nah, apabila ada yang melanggar, apa konsekuensinya? Nah, jangan dihukum. Nanti ada tindak lanjutnya ya. Nah, nanti kalian tuliskan kesepakatan kelas yang kalian inginkan supaya kelas kita ini aman dan tentram ya. Mau kelas aman dan tentram? Nah, sekarang kalian tuliskan di kertas yang ini ya, kesepakatan kelasnya, oke? Jadi ibu bagikan ya. So, kalian tuliskan putar aja ke sini. Jangan dideketin. Nah, padu gitu. Kesepakatan yang kalian mau di kelas kita itu seperti apa ya? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, nanti kalian tempel ya, tempel. Nanti ibu kasih double tip. Kalian tempel di papan tulis. Nanti kita akan bacakan malam-malam ya. Boleh. Nggak boleh dikasih hiasan tulisannya. Ya, boleh. Pas nempel ya, nanti ditempelkan di
apa ditulis. Oh, jangan ditempel ke buku atau ke meja. Sudah semua? Ya, kalau sudah silakan tempel. Mulai dari Caca di sini di papan tulis. Ayo, tempelkan. Nah, boleh. Ayo ke sini. Sudah. Oh, tempelkan di sebelah sini aja ya. Di sebelah sini aja. Gak usah tinggi-tinggi, di bawah aja. Nah, di sini aja Majid. Nah, di sini. Ayo, udah. Nah, terus lagi. Udah semua? Semuanya duduk berbalik. Ya, semuanya duduk. Nah, sekarang ibu akan membacakan kesepakatan kelas yang kalian mau. Ya, yang kalian sudah tuliskan. Oke? Yang pertama ini dari siapa ini? Mama. Nah, tidak menyontek saat ulangan. Nah, ini kesepakatan kelasnya. Ya. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Ya, sama Rama dulu. Nah, Majid. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas dan PR harus tepat waktu. Ya. Selanjutnya berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Terus tidak gaduh saat di ruang kelas. Misalkan tidak ada guru, kalian masih jangan gaduh, jangan ribut ya. Selanjutnya membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah atau bisa nge-WA ke wali kelas. Terus tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, berarti tidak boleh makan saat belajar. Kemudian melaksanakan piket. Nah, wajib melaksanakan piket ya. Nanti ibu akan kasih jadwal piketnya. Kemudian keluar masuk kelas dengan izin guru. Kemudian Silpa menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti membuang sampah harus pada tempatnya, tempat sampah. Terus menghargai guru. Ya, gerak. Tangan depan, gerak. Gerak. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Manusia yang hadir dan beragama. Tiga. Tuhan Indonesia. Empat. Peraturan yang dipimpin oleh lima kebijakan dalam undang-undang dan tampilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ibu akan periksa buku ya. Mulai dari Caca dulu. Ratunya di sini. Iya, periksa buku. Kelihatan ya? Nah, ketemu udah. Nabil dulu.